البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Taharah di babul wudu, bab yang keempat, disebutkan pada pertemuan yang lewat ya keutamaan orang berwudu, maka akan tampak putih bekas-bekas dia wudu nanti pada hari kiamat. Demikian juga untuk mendahulukan yang kanan, ya mendahulukan yang kanan, dan itu adalah sunnah. Adapun untuk kemudian tartib berurutan maka wajib. Ya, dalam wudu wajib untuk urut setelah wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ya demikian. Demikian juga untuk membaca bismillah. Ya, kalau kita lupa membaca bismillah lebih bagus kita mengulangi. Demikian, karena sebagian mensuaikan hadis tersebut, walaupun kita lebih meyakini itu adalah dhaif, tapi untuk berhati-hati kalau kita lupa membaca bismillah mengulang wudu. Ya demikian. Berikutnya hadis nomor 19 di bab ini. Itu hadis 47 di kitab ini. Wa Talha bin Musarrif, dari Talha bin Musarrif. Disebutkan oleh Imam As-Sunani rahimahullah taala, itu Abu Muhammad. Ada yang mengatakan Abu Abdillah. An-Nabi, dari bapaknya, itu siapa? Musarrif dengan dhammah mim dan fathah shad. Ya demikian. An-Nabi yaitu Musarrif, an-jadi dari kakeknya yaitu Ka'ab bin Amr Al-Hamdani. Ya, bisa ditulis kakeknya itu Ka'ab bin Amr Al-Hamdani, oleh Al-Imam As-Sunani rahimahullah taala. Ya, disebutkan Musarrif ini majhul. Nanti disebutkan. Ya. Dari kakeknya radhiyallahu anhu, kalau beliau mengatakan di sini dhaif ya. Sebab dhaifnya tadi bapaknya Talha itu Musarrif ini itu adalah majhul. Disebutkan oleh Imam As-Sunani di anna Musarrifan walid Talha majhul hal, majhul. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan di situ ada rawi namanya Laits bin Abi Sulaim, dhaif. Bahkan mukhtalid, apalagi jadi kacau, pikun. Disebutkan dia ketika waktu duha adzan subuh jam 10 siang adzan subuh, saking apa? Pikunnya Allah musta'an. Hadis ini dhaif. Qala beliau mengatakan ya ini sahabat Ka'ab bin Amr Al-Hamdani ini. Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal matmadah. Beliau memisahkan antara al-matmadah, berkumur-kumur, wal istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Akhrajahu Abu Daud, mengeluarkannya Imam Abu Daud bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Lihat Ibnu Hajar sendiri menghukumi lemah, paham? Tapi kita perhatikan Syafi'iyah bagaimana berwudu. Berwudu dengan mulut dulu 3 kali, kemudian apa? Ngambil air lagi untuk apa? Hidung lagi 3 kali. Kan gitu. Jelas ini dhaif. Ini dhaif, ya, demikian. Bahkan disebutkan oleh ya Imam Nawawi sendiri, ya Imam Nawawi ulama dari Syafi'iyah, bahwa beliau menyebutkan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi memisahkan antara berkumur-kumur, demikian juga memasukkan air ke hidung, itu tidak ada yang sahih sama sekali. Ya demikian. Tapi kita perhatikan demikian mereka melakukan. Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi. Ya. Wa sahih bal aswab, yang benar bahkan yang sahih bahkan yang benar tafdil al-jama'. Ya, beliau mengatakan bahwa apa? Diutamakan mengumpulkan lil hadis sahihah. Karena hadis-hadis yang sahih yang banyak. Ya. Walisalah mu'arid, tidak ada yang kemudian membatalkannya. Yang benar adalah sungguh juga ini yang benar itu ucapan Ibnu Qayyim tadi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad, sebutkan di Tawdihul Ahkam oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala, ucapan Ibnu Qayyim,
Wa kana sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamatmat wa yastansik. Beliau berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Tarutan bi gurfah, kadang-kadang dengan gurfah, dengan satu telapak tangan. Paham ini namanya gurfah. Ini masukkan air ke mulut separuh, kemudian ke hidung separuh, kemudian yang tangan kiri mengeluarkannya. Paham? Itu. Kadang-kadang 2 kali. Wa taratan bil gurfataini. Ya, kadang sekali, kadang 2 kali. Wa taratan bisalah, kadang 3 kali. 3 kali celupan. Wa kana yasilu bainal madmadah wal istinsyaq. Beliau menyambung antara berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Wa yaqudu nisbal gurfah. Ya, gurfah. Maka beliau mengambil separuh dari gurfah, yakni celupan. Lifami untuk mulutnya, wa nisbiha dan separuhnya li anfi untuk hidungnya. Paham? Demikian caranya. Wala yumkin fil gurf illa hadza. Tidak mungkin di dalam celupan itu kecuali ini. Itu ya, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Langsung gitu. Paham? Walam yaji al-fasl bainal madmadah wal istinsyaq. Ini ucapan Muqayyim benar ya. Tidak datang memisahkan antara antara berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung fi hadisin sahih al-batah. Dalam hadis yang sahih sedikit pun tidak ada. Ini tadi kita baca dalam Bulughul Maram, Ibnu Hajar sendiri Syafi'i yang mengatakan dhaif. Ya, jadi kenapa Syafi'i yang kita perhatikan di Indonesia hampir banyak semuanya hampir semuanya. Ketika berkumur-kumur ambil air. Kemudian ketika masukkan air ke hidung ambil air lagi. Kan demikian. Padahal tidak ada hadis yang sahih sedikit pun. Ulama mereka sendiri mengatakan itu adalah dhaif. Ya, gitu. Kemudian hadis nomor 20 di bab ini. Wan Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini sahih. Bi sifatil wudu, di dalam sifat wudu. Summa tamat madha sallallahu alaihi wasallam wastanthara salasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkumur-kumur tamat wastanthara dan mengeluarkan air ke hidung salasan. Mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Itu istinsar. Yumatmidu wa yastansiru. Beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung minal kafi, dari kaf telapak tangan, alladzi ya'khudhu minul ma'. Ya. Dari telapak tangan yang mengambil dengannya itu air. Nah, itu. Jadi mengambil air itu kemudian masukkan air ke hidung sambil berkumur-kumur. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Mengeluarkannya hadis ini Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Nasa'i. Sahih. Kemudian juga hadis berikutnya hadis nomor 21. Wa Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini Bukhari Muslim ini. Fi sifatil wudu, di dalam sifat wudu, tata cara wudu. Sebutkan tsumma adkhala sallallahu alaihi wasallam, tsumma adkhala, kemudian masukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu, tangan beliau. Yani ke tempat air, kan demikian. Famat madha wastanshaqa, beliau berkumur-kumur wastanshaqa dan memasukkan air ke hidung min kafin wahid, dari telapak tangan yang satu. Ya fa'alu dzalika salasan, beliau melakukannya 3 kali. Ya, itu jelas sekali ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini ada pembicaraan ya tentang masalah mengumpulkan antara berkumur-kumur, demikian juga memasukkan air ke hidung, itu adalah mustahab. Jadi kalau ada yang melakukan dengan mengumpulkan tetap sah. Paham? Tetap sah. Tidak kita katakan batal, tidak, tetap sah. Tapi yang afdal adalah sekali. Ini mulut, demikian juga hidung dengan satu pengambilan air. Ya, demikian. Kemudian kita teruskan hadis berikutnya. Hadis nomor 22. Wan Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini terjadi perselisihan. Ya, sebagian mensahihkan, sebagian mengatakan itu adalah riwayat Imam Muslim. Ya, disebutkan di sini juga dalam riwayat Imam Muslim. Tetapi disebutkan di sini mempunyai penyakit. Ada riwayat Imam Abu Dawud, maka disebutkan itu riwayatnya Jarir bin Hazim dari Qatadah. Dari riwayatnya Jarir bin Hazim dari Qatadah dhaifah, lemah. Ya, demikian.
Kemudian juga disebutkan dan mengatakan ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya nomor 243, tetapi ya para ulama mengatakan dhaif. Kenapa? Karena berpenyakit. Kenapa? Disebutkan riwayatnya Maqil Al-Jazari dari Abu Zubair dhaifah. Ya demikian. Disebutkan Imam Ahmad mengatakan tusbihu hadis Ibnu Layyah, seperti hadisnya Abdullah bin Layyah, yaitu dhaif. Oleh Ibnu Rajab beliau mengatakan bahwa mimma angkara ali hadisul lum'ah. Ya, yang diantara mimma ungkir alaih, hadis yang diingkari adalah hadis al-lum'ah ini. Nanti akan disebutkan bunyi hadisnya. Ya, demikian. Jadi kesimpulannya yang benar di sini adalah berpenyakit, yaitu dhaif. Walaupun dalam Sahih Muslim, ya demikian. Disebutkan Wan Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat rajulan, seseorang, wa fi qadamihi, dan di kakinya mislu dhufri, seperti dhufur, yaitu apa? Kuku. Ada bagian yang belum dicuci, walaupun sebesar kuku aja sedikit. Lam yusibhul ma, tidak terkena air. Waqala, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, irji, kembalilah, fa ahsin wudu'ak, kembalilah maka baguskanlah wudu'mu. Raja Abu Daud mengeluarkannya, Imam Abu Daud dan Nasai dan Imam Nasai. Tadi sudah kita sebutkan gitu ya. Saya belum mengatakan sama juga ini hadis mu'al. Ya demikian. Bukan saya mengatakan syad, yaitu nyeleneh. Lakin al-amal alaih, tapi amalan para ulama dengan ini. Ya, ini apa amalannya? Maksudnya kalau kemudian berwudu tidak sempurna, ya berwudu kemudian ada satu bagian sedikit yang belum dikenakan air, maka tidak sah wudunya, walaupun sebesar apa? Sebesar kuku saja. Ini juga ada perhatian seorang ketika dia itu bekerja, ya seperti bekerja mengecat besi dan sebagainya, itu biasanya catnya tidak bisa kemudian hilang dengan mudah. Ya, karena kalau tidak terkena air maka tidak sah wudunya. Demikian juga tip X, tahu kan, untuk menutup kesalahan, pokoknya ketika menulis. Kalau terkena bagian wudu kita dan tidak terkena air, ya tidak masuk ke air, ya tidak bisa masuk air ke bagian tubuh kita, maka tidak sah wudunya. Jadi di sini tadi walaupun tadi adalah dhaif, ya, walaupun sebagian mensahihkan ini dalam Sahih Muslim, tapi amalan dengan itu, ya amalan dengan hal tersebut. Ini hendaknya diperhatikan. Ya demikian. Demikian juga dari hadis ini perlu diperhatikan. Bagaimana kalau kemudian bagian itu tidak terkena? Apakah kita mengulangi wudu kita? Umpamanya kita berwudu, ada yang peringatkan, itu enggak kena kamu kakinya. Ya, dan itu ada hadis wailul lil aqabi minan nar. Ini celaka untuk tumit-tumit yang tidak terkena air akan masuk ke neraka. Kan gitu. Jadi kalau kita diperingatkan umpamanya, apa kita mengulangi wudu? Jawabannya tidak. Karena di tadi kalau mengatakan sahih itu tidak menunjukkan Nabi merintah untuk mengulang. Lam ya'mur bil i'adah. Nabi tidak memerintahkan mengulang. Cuma Nabi mengatakan apa? Kalau mengatakan sahih, ya, kembalilah baguskan wudu'mu. Ya ini cukup mungkin ditutupi tadi. Ditutupi apa? Bagian yang belum kena air, dibasuh air. Walaupun sudah masuk masjid, kemudian dia keluar lagi, tinggal dibasuh. Tapi kalau mau diulangi wudunya tidak mengapa. Ya, dengan syarat tidak terlalu lama. Itu dengan syarat tidak terlalu lama. Maka di sini disebut oleh para ulama tentang hukum al-muwalah. Al-muwalah, jadi ada beberapa hal yang pernah lewat, itu tartib. Berarti harus urut, ya itu nama tartib. Habis wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, itu nama tartib. Ada yaitu yamin, ya ini mendahulukan, tayamun mendahulukan yang kanan itu. Sekarang muwalah. Ya, permasalahan berikutnya itu muwalah. Muwalah itu apa? Berkelanjutan. Berkelangsungan tanpa memisahkan. Ya, seperti masalah ini tadi. Kalau seseorang, ya, ada bagian tubuh yang belum terkena, kemudian dia diperingatkan, maka boleh langsung diusap. Selama apa? Tidak terlalu lama. Ya, ini dia itu muwalah, langsung berkelanjutan. Tapi kalau sampai kering, ya, maka seperti ini untuk apa? Untuk dia mulai dari baru. Dan ini dibahas oleh para ulama tentang muwalah, yaitu ghusl adhu tsani ba'da adhu awal, mencuci, ya, bagian yang kedua, umpamanya tangan, ya, itu setelah yang pertama, berkelanjutan. Ya, demikian. Maka disebutkan oleh para ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah taala,
At-tafriq al-yasir baina a'dha' wudu, memisahkan yang sebentar di antara bagian-bagian wudu, la yadur, tidak membahayakan, bi ijma'il muslim, dengan ijma' kaum muslimin. Paham? Jadi umpamanya kita sedang berwudu ini. Ketika mencuci kepala, mengusap kepala, air habis. Kemudian kita ambil air yang ada di kamar mandi umpamanya. Dan itu langsung sebentar, yasir namanya. Maka ini tidak bermasalah sedikit pun, ijma', sepakat para ulama. Langsung kita mengambil air kemudian untuk mencuci kaki. Tanpa apa? Tanpa kemudian berwudu mengulangi lagi. Nah, yang demikian. Paham? Lalu bagaimana kadar namanya sebentar dan lama? Yaitu disebutkan selama tidak mengering. Selama tidak mengering itu namanya sebentar. Ya demikian. Tapi kalau sampai mengering namanya lama. Maka untuk diulangi. Ya demikian. Walaupun Syekh Utsaimin belum menyebutkan kalau ya memisahkannya itu karena perkara yang penting seperti kehabisan air, mencuci kepala ya kemudian habis air, dia ambil air di sumur dulu ya kemudian sudah kering, boleh mengatakan tidak mengapa, langsung kaki walaupun sudah kering, karena apa? Berkaitan dengan wudu. Demikian juga ketika dia mencuci wajah, kemudian tangannya ada cat, dia bersihkan dulu catnya ya, kemudian tentu saja tidak terlalu lama sekali, kemudian dia melanjutkan dengan apa? Dengan tangan, maka ini boleh. Itu yang berkaitan dengan apa? Dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan wudu, maka boleh walaupun agak lama. Ya demikian. Walaupun kalau kita merasa bahwa itu lama, kita mengurangi aja wudu tersebut. Apalagi airnya banyak atau semisal itu. Sampai di sini sudah